Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman-teman semua tentang stop pemupukan di bulan Maret nanti teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa alasan kita harus stop pemupukan di bulan Maret nanti, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Teman-teman, tanaman itu seperti halnya manusia ya. Mereka butuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, mereka bisa mengambil nutrisi yang ada di dalam tanah dan namun terkadang di dalam tanah itu tidak mencukupi apa yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, kenapa sebagian petani membutuhkan yang namanya pupuk atau pemupukan teman-teman. Nah, untuk pemupukan ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kita harus tahu apa yang diperlukan oleh tanaman di waktu itu teman-teman. Nah, terus kenapa di video ini saya mencoba untuk tidak menyarankan ke teman-teman untuk melakukan pemupukan di bulan Maret nanti. Nah, sebenarnya untuk pemupukan itu juga tidak boleh asal-asalan teman-teman. Ada kalanya kita memupuk untuk pemupukan pertumbuhan, juga ada kalanya pemupukan untuk pembesaran buah ataupun pembesaran umbi teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk tidak menyarankan ke teman-teman untuk melakukan pemupukan, karena pemupukan itu juga bisa akan merugikan kita sendiri ketika kita tidak tahu atau tidak tepat dalam waktu pemupukannya teman-teman ya. Nah, untuk pemupukan yang saya maksud di sini adalah pemupukan untuk pertumbuhan ya. Jadi pupuk itu yang mengandung unsur yang lengkap, artinya pupuk majemuk seperti halnya pupuk NPK itu kan pupuknya sudah lengkap, yang unsur hara yang sudah diperlukan di tanaman itu sudah lengkap di situ teman-teman. Nah, itu saya tidak sarankan untuk melakukan pemupukan di bulan Maret menggunakan pupuk pertumbuhan ya, karena akan merugikan kita sendiri ketika kita melakukan di bulan-bulan Maret ataupun bulan April nanti teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa penyebabnya jangan kalian skip ya. Nah, kenapa saya membuat video ini, karena saya sudah pernah melakukan pemupukan di bulan-bulan Maret ataupun April ya. Jadi di bulan-bulan Maret ataupun April itu sudah mendekati musim dorman. Nah, di waktu itu saya melakukan pemupukan, kemudian di bulan berikutnya, artinya bulan April ya, saya lakukan pemupukan bulan Maret, kemudian bulan April itu terjadi tumbuhnya tunas-tunas baru teman-teman. Nah, di kala itu saya belum mengetahui bahwasanya tumbuh-tumbuh tunas baru itu akan bukan menjadi lebih baik, itu malah akan mengurangi berat dari umbi yang sudah membesar teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi, kalian simak terus video ini, jangan sampai kalian skip ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru saja mengetahui tanaman porang dan baru saja berbudidaya porang. Mudah-mudahan bisa terus maju dan terus berkembang agar tanaman porang kita ini dan petani porang di seluruh Indonesia akan mendapatkan hasil yang maksimal di akhir musim nanti teman-teman. Nah, ini cuacanya cukup mendung, bentar lagi sebenarnya mau hujan nih, tapi ya mudah-mudahan tidak hujan deras, karena saya sudah sedia payung nih ya. Di belakang sana sudah lumayan deras, tapi saya sudah pakai payung. Nanti kita tetap lanjut membuat videonya teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah ada bibit tanaman dari bibit umbi yang cukup besar. Ini sengaja saya tidak pupuk teman-teman karena sudah mendekati bulan Maret. Nah, teman-teman ya, ini malah hujannya cukup deras tadi, jadi saya akan tetap lanjut untuk membuat videonya. Nah, kenapa saya sarankan sekali ke teman-teman semua untuk tidak memupuk porang di bulan Maret ataupun April teman-teman. Alasannya adalah
Ini hanya untuk teman-teman yang tanam dari bibit katak ataupun dari bibit umbi yang ukuran kecil, teman-teman. Jadi ketika kalian tanamnya di bibit umbi yang cukup besar itu terserah lah, itu mungkin kalian bisa memupuk lagi pun nggak masalah, karena tidak akan memicu munculnya tunas baru, teman-teman. Jadi kalau di sini sebenarnya ini bisa masih dipupuk lagi karena yang pohonnya masih muda itu masih banyak. Nah, yang saya maksud ke teman-teman itu seperti yang ada di sini, ada tanaman dari bibit umbi yang cukup kecil di sini, teman-teman. Ini ada tanaman dari bibit umbi yang cukup kecil. Nah, di sini ya, itu tanaman dari bibit umbi yang kecil. Nah, ini kenapa dia sampai dempet seperti ini, nggak tahu. Ini mungkin kecangkul sama orang, jadi dia nyatu gitu, satu lubang dia. Nah, yang saya maksud itu adalah bibit umbi yang kecil seperti ini. Otomatis ketika kita pupuk nanti di bulan Maret, ini kan yang baru tunas ini udah tua nanti, sampai seperti ini bulan Maret itu udah mekar lah ya, udah mekar. Nah, ketika kita pupuk lagi di bulan Maret nanti, itu akan memicu tumbuhnya tunas kembali di bulan berikutnya, artinya bulan April ya. Di bulan April ketika tumbuh tunas lagi, otomatis di bulan Mei itu tunas atau pohonnya itu belum tua. Nah, ketika pohonnya belum tua, otomatis umbi di dalamnya itu masih muda dan sudah memasuki masa dorman, pohonnya sudah dorman. Nah, ketika kita jadikan bibit lagi, musim berikutnya itu bibit umbinya itu kurang bagus, teman-teman ya, karena bibit umbi itu belum tua ya. Karena pohonnya belum tua, dia udah tumbang, udah dorman ya, otomatis umbinya pun belum tua dan belum bagus untuk dijadikan bibit, teman-teman. Nah, untuk bibit katak juga seperti itu. Jadi bibit katak ketika kita pupuk di bulan-bulan Maret ataupun April, itu sama juga dia akan tumbuh tunas di bulan berikutnya, akan memicu tumbuhnya tunas di bulan berikutnya, teman-teman. Nah, jika akan tumbuh di bulan April tunasnya itu, otomatis tuanya nanti di seharusnya 2 bulan, paling enggak 2 bulan kalau bibit katak ya, 2 bulan, otomatis seharusnya di bulan Juni ya, teman-teman. Akan tetapi ketika Mei sudah mulai dorman ya, pasti umbi di dalamnya itu belum tua, dan ketika kita jadikan bibit itu di musim berikutnya itu kurang bagus ya, teman-teman. Mungkin penjelasannya seperti itu, kenapa saya sarankan ke teman-teman untuk tidak memupuk di akhir-akhir musim tumbuh porang. Jika kalian pemupukannya itu pemupukan untuk pembesaran umbi atau pembesaran katak, itu nggak masalah lah. Itu memang saya sarankan, malah saya sarankan ke teman-teman malah untuk pemupukan yang mengandung kalium cukup tinggi. Nah, untuk pupuk yang mengandung kalium cukup tinggi itu ya seperti ada di pasaran itu pupuk KCL ya, teman-teman ya. Itu pupuk KCL. Nah, pupuk KCL itu memang dia berfungsi untuk membesarkan umbi dan untuk pembesaran katak juga, membesarkan buah dia, teman-teman. Nah, mungkin video kali ini cukup itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau mungkin ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.